sangat terhibur dengan tampilan dari ibu-ibu Aisyah cabang Balikpapan Selatan. Selanjutnya acara inti yaitu pengajian Tahun Baru Islam 1447 Hijriah pada yang nanti akan diisi oleh Ustadz Budi Jaya Putra. Beliau adalah selain dosen juga majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, padahal baru dibuat senang. Tehnya habis, snacknya habis, ya nggak usah dilanjutin. Oke, menjawab salam itu wajib, ngucapin salam itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyaris terdengar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Balikpapan Selatan, PCA Balikpapan Selatan beserta ortom, pengurus ranting, pengurus masjid, dan juga para jemaah sekalian yang malam hari ini luar biasa ya, kumpul di sini di malam tahun baru. Saya nggak tahu habis dari sini ngumpul benteng apa enggak. Bentengnya terlalu jauh ya. Alhamdulillah akhirnya saya hadir di sini juga. Sering lewat sini kalau diundang ke arah selatan, tapi belum pernah mampir ke sini karena saya nggak tahu ini masjidnya siapa. Ya ternyata oh ini masjidnya Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya, dan milik warga Muhammadiyah, dan itu pun wakaf dari orang-orang yang luar biasa. Katanya wakaf dari 2 orang. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semua, alhamdulillah kita malam ini dikumpulkan di sini di tempat yang mulia ini. Semoga siapapun yang memberikan harta, tenaga, pikirannya mendapatkan amal jariah sehingga bisa masuk surga dengan mudah. Begitu juga yang hadir malam hari ini. Saya tahu persis yang hadir ini bukan jemaah sini, jemaah dari mana-mana, dari ranting PCM Balikpapan Selatan. Datang ke sini penuh dengan pengorbanan. Yang katanya capek, siap berangkat. Apalagi ibu-ibu. Halo? Ini ibu-ibu ini sengaja mau ngaji apa mau istirahat? Sengaja mau ngaji apa mau istirahat? Dua-duanya
semoga ini nyuruh pulang ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua, Mbak Mas semua, serta para panitia takmir yang bisa hadir di sini, ya, diberi kemudahan, kesehatan, kelapangan rezeki, dikabulkan segala doa. Bapak Ibu semuanya, jemaah semuanya, Muhammadiyah itu memang suka buat ulah. Buat apa? Buat ulah. Ulah itu apa? Masalah. Betul. Tetapi masalah yang dibuat oleh Muhammadiyah itu masalah yang mendapatkan dan mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan. Tadi saya agak khawatir di lagu yang ketiga. Saya khawatir kalau goyang dan terjadi gempa. Ternyata tidak. Ya, kenapa tidak ada yang mau bergoyang? Mungkin bingung mereka mau goyang apa. Ya, oke. Bapak Ibu jemaah semuanya, Mas Mbak semuanya, malam hari ini kita ngaji bareng. Dengan siapa? Ustadz siapa? Budi Jaya Putra. Kembali, Putra Jaya. Iya, memang saya tidak tahu kenapa diri saya itu sering orang salah. Apakah namanya terlalu pasaran? Ada yang namanya dipanggil Budi Jaya, Budi Putra Jaya. Ya nggak boleh Budi Anduk. Ya, karena saya tidak jualan anduk, ya. Nah, jemaah semua yang dirahmati Allah SWT, kita kembali, Muhammad itu suka buat ulah, buat masalah. Tetapi masalah yang dibawa oleh Muhammadiyah, masalah yang membawa kemanfaatan. Ada saja inovasi yang dibawa Muhammadiyah. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah sudah berinovasi, sudah berkemajuan. Saya ingat betul, di awal berdiri yang terkenal apa? Meluruskan arah kiblat. Orang ramai tidak setuju dan orang ramai menghardik Muhammadiyah. Tapi sekarang di mana-mana masjid minta diukur arah kiblatnya, benar atau salah. Saya pernah menjadi ketua pusat UAD dan juga ketua ukur arah kiblat UAD. Banyak sekali permintaannya. Saya pikir ini luar biasa Kejabat Dahlan. 100 tahun yang lalu diprotes orang, tapi sekarang dicari orang untuk meluruskan arah kiblat. 100 tahun yang lalu Muhammadiyah buat pula, buat lembaga pendidikan mengikuti gaya Belanda, sehingga ada ulama yang datang mengkafirkan. Sekarang coba orang berlomba-lomba bangun sekolah juga. Baru-baru ini dan kemarin Muhammadiyah meluncing kalender Hijriah global tunggal. Orang ramai. Bagaimana nanti kalau terjadi perbedaan? Nah, ada yang menarik nanya, Ustaz, bagaimana kalau terjadi perbedaan? Contohnya kan Muhammadiyah kemarin 1 Muharramnya. Kemarin hari ini Bu, diminum airnya. Muhammadiyah hari ini. Tapi kan kalau lihat kalender Jawa besok. Terus gimana? Apanya yang gimana? Berarti berbeda dong satu surahnya. Loh, Muhammadiyah emang ada acara satu surah? Enggak ada, saya bilang. Terus kalau yang lain mengadakan satu surah, ya silakan. Ikut kalender mana? Ya ikut kalender dia lah. Karena kalender kita beda. Tapi lihat Bapak Ibu, berapa tahun yang akan datang, semua akan mengikuti Muhammad. Iya. Maka tidak usah jadi orang yang bingungan. Ketika Muhammadiyah berbeda dengan yang lain, saya tidak pernah merasa takut. Tahun kemarin berbeda hari raya. Ustaz, berbeda hari raya gimana? Gak apa-apa.
Saya senang kalau hari raya itu berbeda. Kenapa? Orang Indonesia itu unik. Puasanya nggak ikut Muhammadiyah, Lebarannya bareng Muhammadiyah. Di situ saya senang. Kota infak kita banyak isinya. Jadi nggak usah khawatir. Berjalan saja Muhammadiyah sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Bapak Ibu semuanya, nggak usah khawatir menjadi warga Muhammadiyah. Masjid ini sudah jadi bukti betapa orang percaya dengan Muhammadiyah, mewakafkan tanahnya, mewakafkan hartanya untuk bangun Masjid Haji Ahmad Dahlan di tempat ini. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau saya nggak heran lihat seperti itu, karena kami sering sekali tiba-tiba ada yang telepon mewakafkan tanahnya. Muhammadiyah bukan hanya tanah, bukan hanya uang. Dapat rumah sakit sudah pernah. Rumah sakit sudah jadi diwakafkan ke Muhammadiyah. Kita pernah dapat yayasan beserta harta di dalamnya. Sudah pernah. Kenapa? Karena orang percaya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dicaci maki, saya katakan diamkan saja. Besok anaknya kuliah di UAD. Gak usah khawatir. Bapaknya musuhan karena Muhammadiyah gak pernah tahlilan. Anaknya masuk TK Abang. Ya kan? Jadi gak usah khawatir. Muhammadiyah itu berkemajuan. Ya, lambangnya apa? Matahari. Matahari itu apa? Menyinari. Sehingga tidak pernah terusik oleh yang di bawahnya. Karena selalu memberi. Bapak Ibu jemaah semuanya, Mas Mbak semuanya, kita sebagai warga Muhammadiyah harus paham betul. Muhammadiyah itu logonya adalah matahari. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi gak usah khawatir, sudah jelas. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tadi angklung. Bapak Ibu, percaya nggak ada yang tidak suka musik? Buat ulang nggak Muhammadiyah? Buat ulang nih. Pengajian malam ini buat ulang. Nanti di-share. Ini di YouTube kan nggak ini? Ya. Nanti dimasukkan, Ustaz Budi ngisi pengajian ada musiknya. Padahal Ustaz Cahyono tanggung jawab ini, bukan saya. Tetapi bagi Muhammadiyah tidak ada masalah. Saya ditanya, kenapa Muhammadiyah menghalalkan musik? Kenapa? Saya bilang begitu. Saya balik tanya. Saya bilang, kamu kapan masuk Muhammadiyah? Di Muhammadiyah itu sejak PAUD TK sudah ada drum band. Kuliah jadi marching band. Yang tua-tua nggak mau kalah, HW ikut ke marching band. Betul nggak? Bagi Muhammadiyah silakan, asal tidak membawa mudarat, tidak membawa maslahah yang membuat kerusakan. Silakan. Contohnya tadi, saya khawatir goyang, nggak ada yang goyang tuh. Ini namanya angklung syariah. Gak bisa buat orang loh. Tapi sebenarnya bukan itu, karena Muhammadiyah itu paham betul. Ya kan, mana yang harus bergoyang, mana yang tidak. Ini pengajian bro, jangan goyang. Sampai di rumah, mempaskan. Nah ini, ya Bapak Ibu. Maka di pengajian Muharram ini saya akan mengajak semua yang hadir. Kita sebagai warga Muhammadiyah, simpatisan yang senang dengan Muhammadiyah, harus tahu betul Muhammadiyah itu memang suka buat ulah, tapi ulahnya ulah yang bermanfaat. Masalah bagi yang tidak suka, tapi bagi yang suka dia senang, gembira. Iya, ini harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, jemaah semuanya, Mas Mbak semuanya, memasuki Muharram ini
Muhammadiyah sudah menetapkan KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Maksudnya apa? Agar dalam satu hari, satu tanggal di seluruh dunia, sehingga harapannya tidak terjadi banyak perbedaan, sehingga Islam itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan, umat Islam bisa lebih maju lagi dengan banyaknya kesamaan. Nah, meskipun sekarang banyak yang belum bisa menerima. Ibu bapak nggak usah bingung. Sebagai warga Muhammadiyah, ikutin saja apa yang disampaikan oleh organisasi. Yang jelas kami tidak menyesatkan, ya. Tapi orang suka salah lihat saya. Di flyer tertulis saya itu majelis tabligh, ya. Padahal saya majelis kaji. Ini Ustaz Cahyo saya diprotes tadi. Ustaz pintar majelis. Oh enggak, kenapa? Ini tulisannya, oh orang itu memang sebenarnya saya suka ceramah, jadi dikira majelis tabligh. Sering surat itu maksudnya ke majelis tabligh, tujuannya ke saya. Majelis tabligh udah paham, ini ulah Ustaz Budi ini. Padahal majelis kaji gayanya tabligh. Nah itu begitu. Jadi sering surat dikirimkan lagi ke majelis kaji. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira saya ini di UAD di fakultas apa? Tarjih. Fakultas apa? Tuh kan, mesti banyak yang bilang FAI, karena wajahnya wajah surga. Itulah wajah orang Muhammadiyah. Padahal saya orang ekonomi. Coba, keren nggak Muhammadiyah itu? Ya, tepuk tangan buat Muhammadiyah. Kenapa? Bagi Muhammadiyah, siapapun kamu, keahlianmu apa, surga tujuan utamamu. Nah itu, semoga kita semua masuk surga. Begitu, banyak orang tertipu. Ketika ngobrol dengan saya tentang FAI, ya saya layani. Tapi lama-lama dia nanya, Ustaz, dari mana? Ekonomi. Oh, ekonomi. Nah itu begitu. Tapi jangan lupa lihat latar belakang pendidikan saya. Ya, saya itu alumni FAI juga di UAD. Saya juga alumni pendidikan ulama haji Muhammadiyah. Jadi materi yang saya sampaikan pun bukan ekonomi, kalaupun ekonomi Islam. Nah mungkin karena saya sering diundang ceramah dianggap FAI. Ya tidak ada masalah. Ya memang Muhammadiyah suka buat masalah. Ya, tapi masalah yang membawa maslahat kemanfaatan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini sudah masuk tahun baru. Tahun baru Islam. Ini yang harus kita perkenalkan. Ada tahun baru sendiri Islam itu, yaitu 1 Muharram. Sekarang saya tanya, siapa yang hafal 12 bulan dalam kalender Komariah? Ngacung, berdiri, maju. Jangan kayak orang baca mantra. Ayo, saya hafal. Yuk, maju Bu. Yang lain nilai benar atau tidak. Namanya siapa Bu? Saya Bu Sri. Oke, silakan Bu. Bulan-bulan dalam kalender Islam Komariah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Oke. Nanti dulu Bu. Saya panggil, saya kasih hadiah. Ya karena ibu rumah tangga biar untuk belanja. Sami-sami. Bapak Ibu, Mas Mbak, kita harus hafal 12 nama bulan. Itu kalender Islam. Dan itu jelas disebutkan ada 12 dalam surat At-Taubah ayat 36.
disebutkan, ya, inna iddatas syuhuri indallah. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Isna asaro syahron fi kitabillah. Jadi ada 12 bulan. Kita bersyukur ada 12 bulan, jelas ada di dalam Al-Quran. Kalender yang kita pakai Masehi itu dalam sejarah bulannya hanya 10. Lalu Kaisar Julius Kaisar minta dibuatkan satu kalender dengan tambahan nama dia, maka kita kenal namanya bulan Juli. Ganti Kaisar lagi Romawi, namanya Agustinus. Kalau Julius Caesar bisa masuk jadi kalender, aku juga harus masuk. Maka kita ketemu bulan Agustus. Coba Kaisar namanya Tumini, kalendernya ada kali. Itu kalender Masehi, kalau dicari dalilnya nggak ketemu. Tapi kalender Komaria ketemu dalam surah At-Taubah ayat 30 dan ini penting, langsung mie ayam. Udah nggak sponsor disebut lagi. Nah ini penting sekali, ya, jemaah sekalian. Kita bangga dengan kalender Islam itu. Tetapi ingat, di dalam ayat 36 ini dijelaskan apa? Ada minha. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada apa? Bulan yang haram. Ada 4 bulan yang diharamkan. Fala yazlimu, janganlah kamu berbuat zalim fihinna anfusakum, terhadap dirimu pada bulan-bulan tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya, ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan apa saja? Bulan apa saja? Satu, Zulqa'dah. 2, 3, Muharram. 4, Rajab. Ingat, 4 bulan itu tidak boleh berbuat zalim, berbuat dosa. Sebenarnya 4 bulan ini bukan hanya untuk umat Islam. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Arab itu sudah buat kesepakatan tidak boleh melaksanakan peperangan di 4 bulan ini. Nah, di dalam Islam bukan hanya peperangan, tetapi apa kata Imam Qurtubi? Semua perbuatan dosa, kezaliman tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dianggap dosa besar. Nah, hati-hati itu. Jangan sampai kita melakukan kezaliman karena dosanya sangat besar di 4 bulan ini. Tapi jangan ditanya, Ustaz, di luar bulan itu boleh ya? Ya enggak. Bukan berarti besok bulan, ya, setelah Muharram Safar, oh lalu bermaksiat. Bukan begitu. Ya, ini untuk menjelaskan betapa pentingnya kita itu menjaga diri. Bayangin Bapak Ibu, kita menjaga diri itu untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Jika itu dilatih setiap hari, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, 4 bulan. Rajab, bulan Rajab kita berlatih, ditambah lagi Ramadan. Sebenarnya Ramadan nggak boleh juga kan? Jadi berapa sebenarnya ada? 5 bulan melatih karakter kebaikan. Seharusnya kita jadi orang baik. Ini tujuannya. Maka seharusnya orang Islam itu lebih baik daripada yang lain. Nih, hati-hati nih yang sudah ikut pengajian, saling mengingatkan. Adik-adik, ya, yang hadir, ingatkan orang tuanya.